Assalamualaikum, perkenalkan lagi nama saya Salsabila Atika Ramadhani dari Frontend Web 1. Saya akan mempresentasikan hasil technical assessment test saya, yaitu membuat website to-do list sederhana menggunakan REST API. Sebelumnya saya akan melakukan review soal yang diberikan. Setelah melakukan review soal, saya akan menampilkan hasil melalui demo program. Sebelum mengakses halaman to-do list, user harus melakukan login terlebih dahulu. Metode login yang saya terapkan sederhana, yaitu login menggunakan username. Misalnya saya input Samantha sebagai username. Kemudian, saya berhasil login ke halaman home yang menampilkan daftar to-do list. Daftar to-do list yang ditampilkan saat ini adalah daftar yang hanya bisa dilihat oleh username Samantha dengan nama asli Clementine. Terlihat ada navigation bar di halaman home yang menampilkan nama asli user dan tombol logout untuk mengganti akun yang lain. Ketika user Samantha logout, ia akan kembali ke halaman login. Jika ada user lain yang ingin login, misalnya saya input username Karien, maka halaman home akan menampilkan daftar to-do list yang berbeda dengan milik username Samantha. Nama di navigation bar pun berubah sesuai nama asli dari username Karien, yaitu Patricia. Setelah login dan logout berhasil dilakukan, termasuk membedakan isi to-do list antara user pertama dan user kedua, berikutnya saya akan melakukan demo proses create, update, dan delete. Saya ingatkan bahwa proses ini menggunakan fake REST API, jadi tidak ada data yang diubah secara real-time. Pertama, saya akan membuat to-do list yang baru. Caranya cukup dengan menekan tombol Create a new to-do list yang terletak di tengah halaman home. Muncullah modal untuk mengisi form membuat to-do list.
Setelah berhasil tersimpan, maka jendela alert akan menampilkan bahwa user berhasil membuat to-do list baru, dan halaman home otomatis melakukan refresh. Selain itu, user juga bisa melakukan penanda status bahwa to-do list telah selesai dengan menekan tombol Set as Finished. Apabila ada kasus di mana user ingin melakukan perubahan data pada to-do list yang sudah ada, user bisa menekan tombol Edit. Proses edit juga dilakukan melalui form yang ditampilkan pada modal. Kalau user ingin menghapus to-do list, user cukup menekan tombol delete. Maka data akan terhapus. Untuk to-do library yang saya gunakan untuk membuat to-do list sederhana ini ada bermacam-macam. Yang pasti terlihat, saya menggunakan library React Bootstrap untuk stylingnya. Mengapa saya menggunakan React Bootstrap? Karena contohnya banyak, cara install tidak rumit dan mudah digunakan. Lalu, framework yang saya gunakan adalah React Framework. Framework yang saat ini masih ramai digunakan oleh kalangan front-end engineer. Bahasa yang digunakan React adalah bahasa JavaScript, tapi di dalam React sendiri, saya bisa menggunakan sintaks HTML dan CSS seperti membuat website pada umumnya. Saya juga menggunakan React Redux, yaitu library untuk state management. Untuk integrasi dengan API-nya, saya menggunakan Axios. Platform yang saya gunakan untuk membuat website ini adalah Visual Studio Code atau VS Code. Dapat terlihat bahwa saya menggunakan React Framework dan file yang pertama kali saya tampilkan adalah file app.js. Disinilah saya melakukan routing menggunakan React Router antara dua halaman, yaitu halaman login dan halaman home. Pertama, saya akan menjelaskan proses login berdasarkan username. Untuk login ini, saya menggunakan React Redux untuk manajemen state-nya. Saya membuat reducer dengan nama outReducer. Isi dari reducer sendiri berupa function yang biasanya menggunakan switch case. Kegunaan switch case untuk menentukan apa yang akan dieksekusi berdasarkan aksi yang dikirim melalui action. Jika aksi yang dipilih adalah post login, maka switch akan return action untuk mengeksekusi action login. Initial state yang saya gunakan untuk login adalah state username bernilai 0. Berikut adalah isi dari action yang akan dieksekusi. Action akan mengeksekusi fungsi handle login karena API yang tersedia tidak memiliki token untuk autentikasi login, maka saya mengakalinya dengan menerapkan if-else berdasarkan username. Dan protokol HTTP yang dipakai adalah GET. Jika nilai username sama dengan yang ada di API, maka muncul switch alert berstatus berhasil, dan halaman login otomatis pindah ke halaman home menggunakan navigate. Saya juga menambahkan else apabila username yang diinput tidak ada pada API. Lalu, ini adalah halaman loginnya. Di sini saya mengimplementasikan fungsi handle login berdasarkan username. Saya juga membuat fungsi handle submit untuk form login. Jadi, handle submit ini akan mengirim username yang diinput oleh user ke action untuk diperiksa apakah username tersebut bersifat valid atau tidak. Usted juga diterapkan untuk set username pada form login. Kebalikan dengan proses login,
Proses logout yang saya buat sangat sederhana. Saya meletakkan button logout pada navigation bar. Terdapat fungsi handle logout di file navigation. Saya tinggal melakukan root ke halaman login dengan navigate. Tidak ada proses menghapus token autentikasi dari local storage karena tidak ada token dari awal. Saya juga menerapkan React Redux untuk proses get data. Pertama, dengan membuat reducer dengan initial state data bernilai kosong. Switch case digunakan lagi di sini, namun dengan tipe yang beda, yaitu tipe get data. Apabila kondisinya adalah get data, maka action untuk get data akan dieksekusi. Selama mengerjakan CRUD, saya mengalami kesulitan ketika ingin mengambil data to-do list berdasarkan user ID, karena pertanyaan yang diberikan meminta saya untuk membedakan isi to-do list milik user A dan user B. Saya melakukan percobaan get data di Postman dulu sebelum terjun ke VS Code. Pertama, saya pernah mencoba untuk get semua data to-do list. Setelah berhasil, saya mencoba untuk get data berdasarkan user ID. Kesulitannya sendiri adalah saya bingung menulis URL untuk menyarang data berdasarkan user ID, karena saya belum pernah mengenal sintaksnya seperti apa. Saya membuat komponen to-do untuk menampilkan daftar to-do list. Di dalam komponen ini, saya juga menambah dua fungsi, yaitu fungsi untuk menghapus data dan checklist data yang sudah selesai. Masing-masing protokol HTTP yang digunakan adalah delete dan put. Saya mengimplementasikan action get data by ID menggunakan use effect sebagai perantara antara komponen to-do dan action. Untuk tampilan to-do list, saya menggunakan komponen card group dari React Bootstrap. Styling yang saya terapkan memang sederhana untuk mewakilkan kesederhanaan dari to-do list ini. Untuk proses membuat dan update to-do list, saya tidak menggunakan React Redux untuk menyederhanakan proses. Protokol yang saya gunakan untuk membuat to-do list adalah protokol POST. Apabila berhasil, maka akan muncul suite alert dan modal akan tutup secara otomatis. UseState juga digunakan di sini, terutama untuk proses buka tutup modal dan set title untuk formnya. Kegunaan useEffect sendiri untuk mempertahankan proses autentikasi bahwa user yang membuat to-do list tidak mengakses to-do list milik user lain. Terdapat fungsi handle create data untuk menjalankan aksi membuat to-do list. Untuk tampilan modal, saya juga menggunakan komponen modal dari React Bootstrap. Mirip dengan proses create data, tapi saya cukup mengubah URL dengan menambah ID to-do list dan protokol POST menjadi put. Karena aksi yang digunakan adalah aksi mengubah data yang sudah dibuat. Apabila user sudah mengubah isi to-do list, maka akan muncul suite alert dan modal otomatis ditutup. Karena form ditampilkan melalui modal lagi, saya tidak lupa menggunakan UseState untuk handle buka tutup modal. Saya juga membuat fungsi handle edit data untuk menjalankan aksi mengubah data. Styling dari edit sendiri sama persis dengan styling dari modal create, tapi dengan perubahan judul teks modal. Sekian presentasi dari saya. Semoga hasil kerja saya dapat memenuhi sebagai calon kandidat untuk proses Job Connect.